Satu hari jelang pemilu 2024, penyelenggara pemilu diharapkan waspada terhadap serangan cyber. Keamanan sistem aplikasi pemilu harus menjadi perhatian karena rawan memiliki potensi kecurangan. Seperti apa bahaya ancaman serangan cyber dan bagaimana mengatasinya? Kita akan terhubung dengan Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan cyber. Selamat sore Pak Alphonse, apa kabar? Selamat sore Ayu, ini semua pasti deg-degan nungguin besok ya. Sangat deg-degan dan lebih deg-degan lagi takut dicurangi, Pak Alphonse. Nah, ini yang perlu kita dalami. Sebenarnya seperti apa sih potensi serangan yang harus diwaspadai pada hari pemungutan suara dan kira-kira kalau sampai ini terjadi, sejauh mana dampaknya dalam hasil perhitungan suara, Pak Alphonse? Dari sistemnya sendiri secara teknis, secara strategi sebenarnya aman Ayu. Oke. Karena pemilu ini dilakukan secara offline. Jadi yang dicoblos itu adalah kertasnya secara fisik, jadi bukan secara elektronik, dan rekapitulasinya di TPS. Dan sekarang bahkan ada kemajuan, kalau situng itu kan dari TPS dikumpulkan di kabupaten atau di kota, di-scan lalu di-upload ke KPU. Kalau sekarang langsung dari TPS ada apps-nya, dari KPPS mereka langsung upload ke KPU. Secara teknis, kenapa saya bilang aman? Karena yang dicoblos itu adalah fisik dan tidak bisa dimanipulasi secara elektronis. Andaikan ini tidak terjadi ya. Iya. Andaikan situs Sirekap atau KPU berhasil diretas dan diubah hasilnya, itu tidak mengubah fakta bahwa tidak akan bisa mengubah fakta surat-surat yang dicoblos. Jadi nanti kan itu akan direkap dengan kotak surat-surat yang nyata gitu loh. Jadi secara teknis sebenarnya menurut pendapat saya sangat aman. Jadi kalau yang dengan Sirekap ini akan mempercepat proses perhitungan suara. Nah mungkin kalau Sirekapnya lamban jadi membuat masyarakat menunggu-nunggu dan jadi curiga ada apa gitu loh. Tetapi at the end of the day, kalau mau dibuktikan ya harus dilihat nih surat-suaranya mana, buktinya mana, semua kan ada tercatat secara fisik. Jadi kalau kekhawatiran terhadap serangan cyber menurut saya agak terlalu kemungkinannya kecil untuk bisa mengubah hasil pemilu secara nyata. Tetapi mungkin mengubah situsnya bisa saja dan itu jelas akan mengakibatkan kekacauan. Tetapi secara hukum tidak akan bisa mengubah fakta bahwa yang menang itu mana, coblosannya yang mana itu nggak bisa diubah. Pak Alphonse, saya ingin melanjutkan tentang aplikasi Sirekap ya, karena kan nantinya hasil pemungutan suara ini akan diunggah secara kolektif pada Sirekap. Tetapi dari petugas KPPS-nya ini tidak dibekali dengan gawai dan juga jaringan internet dari pihak penyelenggara. Sementara kalau kita lihat kan infrastruktur internet ini belum merata di Indonesia, bahkan beberapa daerah masih blank spot. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Ya, ini memang satu masalah yang harus dihadapi dan dipertimbangkan. Tapi ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi keuntungannya di daerah-daerah yang jangkauan internetnya bagus, dengan hanya bermodalkan gawai, foto, lalu dikirim ke Sirekap, itu akan sangat cepat dan memotong proses yang sebelumnya di mana dikirimkan dulu ke kabupaten atau kota, lalu di-scan, habis di-scan baru dikirim secara online. Kalau sekarang langsung dikirim dengan gawai. Tetapi memang khusus untuk daerah-daerah tertentu yang koneksi internetnya lemah, itu akan menjadi masalah. Nah, saya tidak tahu bagaimana teknisnya, mungkin ya itu akan kembali ke fisik lagi, atau mungkin disiapkan satu koneksi internet khusus, apakah satelit atau apa untuk melakukan hal ini. Jadi memang ini merupakan satu hambatan, pasti mungkin katakan 5%, 10% dari daerah di Indonesia yang kurang tercover dengan baik akan mengalami hambatan, tetapi mungkin lebih daripada 70% sampai 80% saya pikir akan berjalan dengan cukup baik. Jadi memang harus ada backup plan-nya ya untuk mengantisipasi masalah ini. Tapi kalau kita sedikit flashback Pak Alphonse ke tahun 2019, hasil dari perhitungan suara itu dibuka ke publik kan, tetapi kalau di 2019 ini kita bisa melihat datanya mentah. Tapi kalau di 2024 ini angkanya akan dilihat secara numerik dan kita tidak bisa melihat formulir C planonya. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa takutnya dengan data yang numerik yang ditampilkan ini malah mengurangi transparansi dari pihak penyelenggara, Pak. Saya setuju.
jika kita hanya mengandalkan Sirekap, itu kita kan saya pribadi juga akan bertanya-tanya. Saya kan nggak melihat di dalamnya Sirekap itu seperti apa, prosesnya seperti apa, apakah ada yang mengubah atau tidak di tengah jalan. Tetapi kita jangan lupa bahwa banyak institusi dan organisasi yang melakukan pengawalan pemilu, seperti kawalpemilu.org, ini badan independen, jadi dan banyak yang badan institusi lainnya. Jadi masyarakat bisa berperan aktif. Jadi sesudah kamu memberikan suara di TPS, kamu bisa memfoto hasil perhitungan suara. Lalu kamu uploadnya ke situsnya kawalpemilu.org atau situs pendukung. Nah, di situ akan menjadi cross check. Untuk TPS ini suaranya berapa, bandingkan dengan hasil dari Sirekap. Nah, jadi saya pikir ini merupakan satu cross check yang sangat bagus dan agak sulit ya untuk bisa dimanipulasi untuk dari suara yang diperoleh, karena semua udah ada di sana, ditempel, lalu bisa difoto dan bisa di cross check. Jadi memang memerlukan masyarakat ya untuk sama-sama mengawal demokrasi dalam pemilu. Tapi yang juga menjadi pertanyaan, sistem dari keamanan data Sirekap ini menurut Anda bagaimana, Pak Alphonse? Karena masih ditakutkan nantinya akan ada serangan dari hacker atau mungkin ada malware-nya juga. Apakah ini sudah aman atau masih rawan mengalami serangan cyber? Ini satu hal yang menarik sebenarnya. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. TPS-nya ada lebih dari 800.000 dan formnya mungkin 5-10 form. Jadi di waktu yang sama sesudah saat pemungutan, lebih dari 800.000 titik akan mengirimkan dokumen yang di-scan, tadi di foto ke servernya Sirekap. Nah, ini sebenarnya lebih daripada war ticketnya Coldplay kemarin gitu loh. Jadi kita lihat seberapa tangguh nih sistemnya Sirekap ini, karena dia akan diserbu saat yang bersamaan oleh 800.000 TPS, semuanya akan ngupload data ke situ. Kalau servernya bisa menghandle dengan baik, itu akan bagus sekali. Nah, 800.000 lebih data itu hanya satu dokumen. Kalau dokumennya ada 5, tinggal kali 5. Jadi kita memang harus melihat kehandalan sistemnya bagaimana. Itu pertama. Kalau mereka bisa melewati itu, justru ada challenge yang kedua. Menurut saya ini justru menarik. Ini malah merupakan peluang. Tantangan jadi peluang. Kenapa? Karena dengan banyaknya data untuk Sirekap ini, sebenarnya ini sangat bagus untuk bisa training AI. AI ini bisa untuk mengenali dari Sirekap ini kan pakai OCR, optical character recognition. Jadi difoto lalu dia mengartikan sendiri angkanya, lalu dimasukkan secara manual oleh petugas TPS. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari pihak IT KPU-nya cukup cermat untuk melihat peluang, ini bisa untuk melakukan training AI untuk berikutnya pemilu lagi. AI-nya udah pinter, jadi udah masuk dokumen ini, dia udah tahu yang ini angka 1, ini angka 2, ini salah, ini atau apa gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang perlu diamati. Jadi traffic yang sangat tinggi, mereka harus bisa handle pada saat yang sama 800.000 lebih titik akan mengirimkan dokumen dan kamu nggak boleh down. Jadi hal itu yang perlu menjadi perhatian. Lalu untuk potensi serangan peretas ada, tetapi menurut saya relatif rendah. Mengapa? Karena jaringan komunikasi antara petugas TPPS dengan KPU ini ada jaringan tertutup. Dia tidak, jadi orang awam nggak bisa mengakses itu. Jadi aplikasi ini hanya diakses oleh petugas TPPS yang menjalankan aplikasinya. Baik, kita akan buktikan bersama ketangguhan dari server Sirekap besok ya. Kita berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas informasinya, telah bergabung bersama kami Pak Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan cyber. Terima kasih, selamat sore Pak, sehat selalu. Selamat sore, semoga lancar semuanya. Amin.